Nama saya Edil Burgasanul, NIM 20030300079, kelas C semester 1, jurusan Sosiologi. Baik, pada kesempatan ini saya akan membahas materi saya, review dari buku Dasar-Dasar Ilmu Politik, karya Miriam Budiarjo, dari bab 8 sampai bab 12. Tujuan saya membuat video ini untuk memenuhi tugas ujian akhir semester mata kuliah pengantar ilmu politik. Baik, langsung saja pada pembahasan materinya. Pada materi pertama membahas tentang pembagian kekuasaan negara secara vertikal dan horizontal. 1. Pengantar. Secara vertikal yaitu pembagian kekuasaan menurut tingkatnya, dan dalam hal ini yang dimaksud ialah pembagian kekuasaan antara beberapa tingkat pemerintahan. Secara horizontal yaitu pembagian kekuasaan menurut fungsinya secara horizontal. Pembagian ini menunjukkan pembedaan antara fungsi-fungsi pemerintahan yang bersifat legislatif, eksekutif, dan yudikatif yang lebih dikenal sebagai trias politika atau pembagian kekuasaan. Yang kedua, perbandingan konfederasi, negara kesatuan, dan negara federal. Yang pertama, konfederasi. Konfederasi terdiri dari beberapa negara yang berdaulat penuh, yang untuk mempertahankan kemerdekaan eksterem dan interim, yang bersatu atas dasar perjanjian internasional yang diakui dengan menyelenggarakan beberapa alat perlengkapan tersendiri yang mempunyai kekuasaan tertentu terhadap anggota konfederasi, tetapi tidak terhadap warga negara-negara itu. Yang kedua, negara kesatuan. Negara kesatuan ialah bentuk negara di mana wewenang legislatif tertinggi dipusatkan dalam satu badan legislatif nasional atau pusat. Kekuasaan terletak pada pemerintah pusat dan tidak pada pemerintah daerah. Negara federal. Salah satu ciri negara federal ialah bahwa ia mencoba menyesuaikan dua konsep yang sebenarnya bertentangan, yaitu kedaulatan negara federal dalam keseluruhannya dan kedaulatan negara bagian. Penyelenggaraan kedaulatan keluar dari negara-negara bagian diserahkan sama sekali kepada pemerintah federal, sedangkan kedaulatan ke dalam dibatasi. Yang ketiga, beberapa contoh integrasi dalam sejarah. Salah satunya yaitu di Amerika, dalam abad ke-18 ada 13 negara yang berdaulat. Kemudian bersekutu dalam perang melawan Inggris, dan dalam tahun 1781 sampai 1789 mengadakan konfederasi. Pada tahun 1789 merupakan negara federal. Yang keempat, beberapa macam negara federal. Yang pertama, cara bagaimana kekuasaan bagi antara pemerintah federal dan pemerintah negara-negara bagian. Yang kedua, badan yang mempunyai wewenang untuk menyelesaikan perselisihan yang timbul antara pemerintahan federal dan pemerintahan negara-negara bagian. Negara federal seperti Amerika Serikat dan Uni Soviet. Yang kelima, perkembangan konsep trias politika, pemisahan kekuasaan menjadi pembagian kekuasaan. Trias politika adalah anggapan bahwa kekuasaan negara terdiri atas 3 macam kekuasaan. Trias politika suatu prinsip normatif bahwa kekuasaan-kekuasaan ini sebaliknya tidak diserahkan kepada orang yang sama, untuk mencegah penyalahgunaan kekuasaan oleh pihak yang berkuasa. Pemerintah juga berkecimpung di bidang yudikatif, atau misalnya di Indonesia dalam sengketa perumahan, dalam konflik-konflik pajak. Begitu pula dalam mentafsirkan undang-undang pemerintahan juga, membuat undang-undang. Oleh karena keadaan yang tersebut di atas, maka ada kecenderungan untuk mentafsirkan trias politika.
tidak lagi sebagai pemisahan kekuasaan, tetapi sebagai pembagian kekuasaan. Di Indonesia, tidak menganut paham separation of power, tetapi division of power. Baik, pada materi yang kedua, membahas tentang badan eksekutif, legislatif, dan yudikatif. Badan eksekutif yaitu mencakup para pegawai negeri sipil dan militer. Jumlah anggota badan eksekutif jauh lebih kecil daripada jumlah anggota legislatif. Biasanya berjumlah 20 atau 30 orang. Wewenang badan eksekutif yaitu administrasi, legislatif. Macam-macam badan eksekutif. Yang pertama, sistem parlementer dengan parliamentary eksekutif. Yang kedua, sistem presidensial dengan fixed eksekutif. Atau yang ketiga, non-parliamentary eksekutif. Yang kedua, badan legislatif. Fungsi badan legislatif yaitu yang pertama fungsi legislasi, yang kedua fungsi kontrol. Yang ketiga, badan yudikatif. Badan yudikatif yaitu suatu studi mengenai kekuasaan yudikatif sebenarnya lebih bersifat teknis yuridis dan termasuk bidang ilmu hukum daripada bidang ilmu politik. Kecuali di beberapa negara di mana Mahkamah Agung memainkan peranan politik berdasarkan konsep judicial review. Baik, pada materi yang ketiga membahas tentang partisipasi politik. 1. Sifat dan definisi partai politik, yaitu kegiatan seseorang atau kelompok orang untuk ikut serta secara aktif dalam kehidupan politik, antara lain dengan jalan memilih pimpinan negara dan secara langsung atau tidak langsung memengaruhi kebijakan pemerintahan. Yang kedua, partisipasi politik di negara demokrasi. Kegiatan yang tidak banyak menyita waktu yang biasanya tidak berdasarkan praksara sendiri atau seperti memberikan suara dalam pemilihan umum. Besar sekali jumlahnya. Yang ketiga, partisipasi politik di negara otoriter. Tujuan utama partisipasi dalam masa pendek masyarakat adalah merombak masyarakat yang terbelakang menjadi masyarakat modern, produktif kuat, dan berideologi kuat. Yang keempat, partisipasi politik di negara berkembang. Negara-negara berkembang yang non-berkomunis menunjukkan pengalaman yang berbeda-beda. Kebanyakan negara baru ini ingin cepat mengadakan pembangunan untuk mengejar keterbelakangannya, karena dianggap bahwa berhasil tidaknya pembangunan banyak bergantung pada partisipasi rakyat. Yang kelima, partisipasi politik melalui new social movements dan kelompok-kelompok kepentingan. Salah satu sebab adalah bahwa orang mulai menyadari bahwa suara satu orang atau misalnya dalam pemilihan umum sangat kecil pengaruhnya, terutama di negara-negara yang penduduknya berjumlah besar. Yang keenam, beberapa jenis kelompok. 1. Kelompok anomi, yaitu kelompok-kelompok ini tidak mempunyai organisasi, tetapi individu-individu yang terlibat merasa mempunyai perasaan frustasi dan ketidakpuasan yang sama. Yang kedua, kelompok non-nasional, yaitu kelompok kepentingan ini tumbuh berdasarkan rasa solidaritas pada sanak saudara, kerabat, agama, wilayah, kelompok etnis, dan pekerjaan. Yang ketiga, kelompok institusional, yaitu kelompok-kelompok formal yang berada dalam atau bekerja sama secara erat dengan pemerintahan seperti birokrasi dan kelompok militer. Yang keempat, kelompok asosiasional, yaitu terdiri atas serikat buruh, kamar dagang, asosiasi etnis, dan agama. Baik, pada materi yang keempat membahas tentang partai politik. Yang pertama, pengantar.
Partai politik merupakan sarana bagi warga negara untuk turut serta atau berpartisipasi dalam proses pengelolaan negara. Yang kedua, sejarah perkembangan partai politik. Partai politik pertama lahir di negara-negara Eropa Barat. Pada awal perkembangannya pada akhir dekade 18 di negara-negara Barat, seperti Inggris dan Prancis. Kegiatan politik dipusatkan pada kelompok-kelompok politik dalam parlemen. Yang ketiga, definisi partai politik. Partai politik adalah sekelompok manusia yang terorganisir secara stabil dengan tujuan merebut atau mempertahankan penguasaan terhadap pemerintah bagi pimpinan partainya. Berdasarkan penguasaan ini, memberikan kepada anggota partainya bermanfaat yang bersifat ideal serta material. Yang keempat, fungsi partai politik. Di negara demokrasi, partai relatif dapat menjalankan fungsinya sesuai harkatnya pada saat kelahirannya, yakni menjadi wahana bagi warga negara untuk berpartisipasi dalam pengelolaan kehidupan bernegara dan memperjuangkan kepentingannya di hadapan penguasa. Yang kelima, klasifikasi sistem kepartaian. Beberapa sarjana menganggap perlu menganalisis ditambah dengan meneliti perilaku partai-partai sebagai dari suatu sistem, yaitu bagaimana partai politik berinteraksi satu sama lain dan berinteraksi dengan unsur-unsur lain dan sistem itu. Yang keenam, benarkah pengaruh partai politik turun? Hal itu disebabkan karena kehidupan dalam politik modern telah menjadi begitu kompleks dengan bertumbuhnya globalisasi di bidang ekonomi dan bidang-bidang lainnya, baik nasional maupun internasional. Yang ketujuh, partai politik di Indonesia. Di Indonesia kita terutama mengenal sistem multi partai, sekaligus gejala partai tunggal dan lebih partai tidak asing dalam sejarah kita. Sistem yang kemudahan berlaku berdasarkan sistem 3 orsopal dapat dikategorikan sebagai sistem multi partai dengan dominasi satu partai. Pada bab yang kelima membahas tentang sistem pemilihan umum. Yang pertama, sistem pemilihan umum. Dalam ilmu politik dikenal beberapa macam-macam sistem pemilihan umum dengan berbagai variasinya. Akan tetapi umumnya berkisar pada dua prinsip pokok, yaitu yang pertama, single member constituency atau satu daerah pemilihan umum, satu wakil, biasanya disebut sistem distrik. Yang kedua, multi-member constituency atau satu daerah pemilihan memilih beberapa wakil, dinamakan sistem perwakilan berimbang atau sistem proporsional. Yang kedua, keuntungan dan kelemahan kedua sistem. Yang pertama, keuntungan sistem distrik. 1. Sistem ini lebih mendorong ke arah integrasi partai-partai politik karena kursi yang diperebutkan dalam setiap distrik pemilihan hanya satu. Yang kedua, fragmentasi partai dan kecenderungan membentuk partai baru dapat dibendung. Yang ketiga, bagi partai besar sistem ini menguntungkan karena melalui distortion effect dapat meraih suara pemilihan lain. Yang keempat, lebih mudah bagi suatu partai untuk mencapai kedudukan mayoritas dalam parlemen. Yang berikut, sistem ini sederhana dan murah untuk diselenggarakan. Kelemahan sistem distrik. Yang pertama, sistem ini kurang memperhatikan kepentingan partai-partai kecil dan golongan minoritas. Yang kedua, sistem ini kurang representatif dalam arti bahwa partai yang dicalonkan kalah dalam suatu distrik kehilangan suara yang telah mendukungnya. Yang ketiga, sistem distrik dianggap kurang efektif dalam masyarakat yang plural. Yang keempat, ada kemungkinan si wakil cenderung
untuk lebih memperhatikan kepentingan distrik serta warga distriknya daripada kepentingan nasional. Yang berikut, keuntungan sistem proporsional. Sistem proporsional dianggap representatif. Sistem proporsional dianggap lebih demokratis dalam arti lebih egalitarian karena praktis tanpa ada distorsi. Yang berikut kelemahan sistem proporsional. Yang pertama, sistem ini kurang mendorong partai-partai untuk berinteraksi atau bekerja sama satu sama lain. Yang kedua, sistem ini mempermudah fragmentasi partai. Yang ketiga, memberikan kedudukan yang kuat pada pimpinan partai. Yang keempat, wakil yang dipilih kemungkinan renggang ikatannya dengan konstituennya. Yang kelima, karena banyaknya partai yang bersaing, sulit bagi suatu partai untuk meraih mayoritas dalam parlemen. Yang ketiga, gabungan sistem distrik dan sistem proporsional. Setiap pemilih mempunyai 2 suara. Pemilih memilih calon atas dasar sistem distrik atau sebagai suara pertama. Dan pemilih itu memilih partai atas dasar sistem proporsional atau sebagai suara kedua. Negara yang melakukan sistem gabungan adalah Swedia, Italia, dan Indonesia. Yang keempat, sistem pemilihan umum di Indonesia. Sejak kemerdekaan hingga tahun 2004, bangsa Indonesia telah menyelenggarakan 9 kali pemilihan umum, yaitu pemilihan umum pada tahun 1955, 1971, 1977, 1982, 1987, 1992, 1997, 1999, dan tahun 2004. Dalam pengalaman sebanyak itu, pemilihan umum tahun 1955 dan 2004 mempunyai kekhususan atau keistimewaan dibanding dengan yang lain. Semua pemilihan umum tersebut tidak diselenggarakan dalam situasi yang vakum, melainkan berlangsung dalam lingkungan yang turut menentukan hasil pemilihan umum itu sendiri. Dari pemilihan umum, pemilihan tersebut juga dapat diketahui adanya upaya untuk mencari sistem pemilihan umum yang cocok untuk Indonesia. Baik, sekian dan terima kasih.